Kita kembali di polemik, kong kali kong ijazah bodong. Kemarin Menteri Pendidikan Tinggi datang ke studio iNews. Beliau bercerita, dia bertemu dengan seorang bupati di Jawa Timur. Tanya, ini kamu setelah dicek di pangkalan data, kamu ini berasal dari kampus yang abal-abal, jadi ijazahmu palsu. Si bupati katanya marah, bilang, ini saya pesan asli kok. Jadi kata siapa, ini palsu. Lalu di daerah Indonesia Timur ada seorang anggota dewan membawa ijazah, gelarnya bla 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 Esos. Lalu kata Pak Menteri, oh berarti kamu S1? Bukan, saya bukan S1, saya Esos. Gitu. Sebenarnya dari perdebatan itu kita menjadi tahu bahwa ijazah saja tidak membuat orang menjadi pintar gitu Prof ya. Nah, kampus UPI pernah dipalsukan nggak? Ya, tentu saja untuk tahu itu kita juga harus mengungkap. Walaupun saya tak menutup kemungkinan kalau itu mungkin ada. Artinya itu kan sesuatu yang barangkali ada hal-hal yang oknum-oknum atau apa, tapi saya sendiri tidak tahu persoalan itu ya. Itu bisa dicek. Tapi kalau ini terjadi tentu ini amat disayangkan. Yang pasti itu kan secara policies itu tidak mungkin terjadi. Ya. Artinya kalau kemudian ada orang yang mengecek ke pangkalan data, lalu kemudian mencurigai ini dari UPI, itu kemudian dia minta ke kampus, itu gampang prosesnya? Mudah. Karena itu pangkalan data tadi itu akan sangat membantu. Di kami pun mahasiswa ini amat tertib, registrasinya mulai masuk sampai keluar akan bisa dilacak. Dengan demikian kalau ada ijazah yang dipalsukan, itu kan akan mudah terdaftar tidak. Yang kedua, ijazah itu kan ada pengaman seperti uang. Ya. Karena kami mencetak ijazah tidak di sembarang tempat, hanya percetakan yang mampu membuat pengaman itu. Pengaman itu rahasia dan ditetapkan dengan peraturan rektor. Iya. Jadi ini dikawal betul. Oke. Itu dilihat dari security system itu sudah akan kecuali kalau ada yang mencuri belangko ijazah dicetak itu lain persoalan. Baik, oke. Bu Reni, tadi Ibu bilang swasta yang banyak menjadi korban pemalsuan itu. Negeri bisa nggak dipalsukan? Atau pernah punya pengalaman atau mendengar cerita orang? Tidak perlu susah-susah untuk membuktikannya. Pak Latif sekarang juga bisa searching di internet, Ya. membuka jasa-jasa penyedia ijazah. Dan Pak Latif juga akan tahu karena saya juga pernah melakukan itu. Tinggal saya minta ijazah misalkan S2 di perguruan tinggi ternama, nanti ditanya datanya, tinggal kirimkan data diri Pak Latif, kemudian nanti biaya ditentukan biayanya dalam waktu beberapa hari bisa, bahkan Pak Latif pun akan ditawari bisa ikut wisuda. Bayangkan gitu. Dan Di itu perguruan kampus tinggi tersebut, di kampus negeri tersebut. begitu. Iya, dan ini saya pernah dengan teman-teman pernah melakukan itu, bahkan teman saya tuh melalui sopirnya gitu pernah menanyakan begitu. Artinya begini, perguruan tinggi negeri terhebat sekalipun itu akan sangat mungkin dicatut gitu, dipalsukan gitu ya. Dan dugaan saya semakin tinggi gelar yang diminta, semakin bagus misalkan semakin ternama perguruan tinggi yang diminta, dugaan saya belum searching seluruhnya karena ratusan jumlahnya mungkin gitu ya. Saya sih dilihat di situ belasan saja gitu. Karena tidak cukup waktu saya untuk searching selanjutnya gitu. Yang jelas masih banyak tuh yang kalau mau dibuka gitu. Itu semakin ternama perguruan tinggi semakin tinggi harga ijazah. Semakin Nah, mahal. betul. Oke. Dan ini ya kemarin ketika kami wawancara dengan Pak Somantri, Pak Rusliwa Somantri, Mantan Rektor UI, beliau juga pernah menyampaikan ada didatangi oleh DPRD dari satu daerah menanyakan betul enggak ini lulusan UI karena dia gelarnya dan lulusannya dari UI. Setelah dicek ternyata di UI dia tidak ada gitu. Artinya perguruan tinggi terbaik sekalipun itu sangat mungkin. Rawan juga untuk Betul. dipalsukan. Satu sisi saya ingin mengatakan ini Masya Allah gitu, kreatif luar biasa ini orang gitu memalsukan bisa seperti jadi mirip gitu. Tapi kreatifnya yang Negatif, keliru ya? gitu, yang negatif gitu. Jadi satu sisi ini juga tugas berat bagi kita semua. Yang pertama mungkin saya harus sampaikan bagi para pimpinan perguruan tinggi negeri, ya walau bagaimanapun tetap pengawasan internal harus semakin ditingkatkan lagi gitu menurut Oke, saya. ketika kemarin menelpon pura-pura itu minta UI, S2 atau S3?
Macam-macam, ada Macam-macam. yang S2, ada yang S3 S2 gitu. berapa di UI? Teman saya itu kalau tidak salah minta S3 itu sekitar 50 juta gitu ya. 50 Yang S2 juta. itu sekitar 25 juta gitu. Itu pokoknya Pak Latif bisa praktekkan deh gitu. Itu- Sendiri itu tidak sulit. Silakan Bapak Ibu untuk searching sekarang Jangan. gitu ya. Maksud saya untuk memastikan bahwa Adik-adik jangan praktek-praktek ya, itu ada. jangan begitu. menggunakan ijazah palsu. Oh, Nggak ada kalau itu jangan, gunanya, jangan. ya. Iya. Tadi UI 450, University of Sumatera 40. Padahal kantornya cuma di Ruko. Ya, Mas Wendo, mau ijazah? Mau 50 aja, S3. Cuma 50 enggak lah. Saya pas-pasan duitnya dan enggak ini. Tapi begini Bung Lat. Ada sesuatu yang salah juga. Ketika kita menghargai jasa sebagai kemampuan. Ini mungkin cara yang baik untuk merefleksi gini. Mungkin seperti contoh yang paling populer dengan televisi ini. Yang banyak ditonton belum tentu mencerminkan mutu yang baik. Betul. Nah, bahwa dia banyak ditonton, iya. Ya, Tapi toh harus masih dibuktikan lagi dengan pendekatan yang lainnya. Demikian juga dengan ijazah ini. Dari dulu pun kita sudah percaya ini enggak ada salahnya. Hanya kenapa baru sekarang-sekarang ini terbongkarnya rada rame-rame. Nah yang dulu-dulu itu ngapain? Iyalah, dulu. Terakhir-terakhir kan baru dibuka sekarang ini. Ya bukan karena pemerintahan Jokowi ya, bukan. iya. Atau Ahok. Iya. Tapi enggak. Kenapa sekarang ini baru? Nah, keberanian ini mestinya didukung benar. Apalagi kalau ini, karena gini, ijazah palsu itu melukai perasaan, rasa percaya kita. Percaya kepada universitas, percaya kepada orang pinter, percaya kepada sesama yang baik. Tiba-tiba dihancurkan hanya karena uang, hanya karena apalagi di DPR nggak naik pangkatnya, tapi ngapain lah. Mental macam apa yang mereka berharap atau membeli titel semacam ini. Nah, Ini koreksi besar mestinya. mental itu dari kehidupan sehari-hari atau dibentuk oleh sesuatu atau pendidikan atau karena nilai-nilai konsumtif yang semakin besar. Ya karena mereka mungkin seperti jet lag gitu lah. Jadi ini cuma budaya lag gitu aja. Jadi bingung mereka ini. Loh saya jadi anggota, jadi wakil rakyat, kok nggak punya titel. Nah kemudian kok beli bisa. Nah Ya. gitu. Mereka nggak menyontoh saya apa Anda gitu. Nggak usah pakai titel nggak apa-apa. Ya memang tetap miskin tapi nggak apa-apa juga. Pak Latif Iya. ada yang diwawancarai. Jadi dia sudah kuliah, kemudian dia menjadi oknum. Jadi alasannya itu di testimoninya ini ya. Jadi nanti juga akan banyak di testimoni. Ngapain kuliah bertahun-tahun terus hampir DO gitu, kalau ada jalan pintas kenapa tidak dimanfaatkan Nah, gitu. Itu ini. satu. Ada lagi yang kemudian provider itu, yang penyedia itu ketika ditanya itu usianya masih sangat belia, dia bilang ini saya membantu gitu. Membantu bagaimana gitu? Ya kan ada orang misalkan yang mau menikah terus orang tuanya nggak setuju karena kuliahnya belum selesai. Sebenarnya dia kuliah betul gitu. Iya. Cuma mungkin karena syarat untuk menikah harus selesai, maka dia kemudian menggunakan itu. Dan mirisnya lagi dan sedihnya lagi, Mas Wendo, itu testimoni di situ tuh ternyata dari sekian puluh testimoni dukungan terhadap ijazah palsu itu memang ada satu dua gitu ya, bagaimana bangsa ini mau maju kalau gitu ya kalian mendapat ijazah dengan cara seperti itu. Artinya apa? Begitu banyak apresiasi testimoni yang tertuang di situ dengan terhadap adanya provider ijazah palsu ini gitu. Itu kan membuat saya sih ingin menangis ketika membacanya begitu. Artinya memang segala lapisan menginginkan ijazah. Nyatanya Termasuk begitu. mau kawin juga Iya. perlu ijazah. Selama ini yang kita tahu cuma izin KUA ya. Ternyata ada ijazah juga. Sekarang ada surat palsu juga. Ada surat palsu. Surat nikah palsu. Gimana Mas Wendo? Iya, bahkan di gosipnya ini kan meskipun dibantah, menteri ada yang diduga punya jasa palsu meskipun yang bersangkutan menolak, anggota DPR, Kapolda, Bupati, Iya. banyak. Nah, saya kan kembali mestinya minta Profesor Naryo tadi ada menjelaskan ini. Bukan karena apa? Karena tiba-tiba kita berhadapan dengan kayak keseluruhannya gitu. Yang membuat beliau miris tadi, beliau menangis tadi. Iya, karena ini bukan hanya melukai perasaan seperti saya bilang tadi. Ini menodai kepercayaan. Nah, ketika ini secara guyon tadi saya katakan di awal, ya udah nggak usah dipakai ijazah aja. Nggak usah dikeluarin ijazahnya. Dengan demikian nggak ada yang dipalsu. Tapi ini kan pengandaian yang tidak real. Nah, Oke. kalau kita mau kembali ke arah situ,
berarti memang pendidikan proses tadi kita mulai lagi. Baik. Ya mungkin pelan-pelan, tapi saya kira saya masih percaya ada satu ketikanya yang memungkinkan itu. Oke. Ini Prof. Menodai kepercayaan. Suatu saat kita ketemu teman kita, kenalkan Dr. Anu, palsu. Jadi seperti itu menodainya kan? Itu gimana Prof? Menanamkan itu dalam dunia pendidikan kita. Ya tentu ini perlu waktu, tapi saya pikir kondisi saat ini kan juga merupakan sebuah fenomena betapa bangsa atau diri pribadi ini seperti kok sudah tidak percaya diri. Dengan kepalsuan kan artinya kita berkedok. Ya. Kalau berkedok kan tidak menampakkan diri yang sesungguhnya, artinya tidak percaya pada diri sendiri. Itu kan secara sosiokultural barangkali begitu, gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk memperbaikinya, ini perlu ada sebuah terapi, termasuk terapi budaya, sebab proses pendidikan ini mengubah perilaku, mengubah orientasi budaya. Jadi kalau ada budaya-budaya sakit, maka pendidikan bertanggung jawab untuk mengubahnya. Sejak kapan? Sejak dini, tidak tiba-tiba di pendidikan tinggi, sejak dini. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali, proses dalam pendidikan, sekali lagi proses dan proses itu amat penting. Oke. Nah, mengapa ini tidak terjadi? Barangkali akan kembali pada proses di rumah tangga, proses di sekolah. Salah satu kelemahan sekarang karena mungkin kita mengajar di sekolah itu tanpa misi. Yang dikembangkan hanya kompetensi dan tidak cukup di situ. Seorang guru harus punya misi, mau dibawa kemana anak didiknya. Dan sekarang itu tidak ada. Barangkali itu yang harus dicek, apakah para guru kita punya misi ketika mengajar atau hanya transfer of knowledge yang ada pada kurikulum. Ini persoalan yang mendasar. Jadi saya pikir perlu ada roadmap pendidikan bangsa kita ke depan ini mau seperti apa. Oke. Harus ada pendidikan yang menambah percaya diri masyarakat bahwa Betul. Ya. kualitas itu menjadi perlu gitu Betul. Prof, ya. Betul. Dan mutu itu ada pada proses. Tidak pada ukuran kuantitatif angka-angka ujian, bukan, pada proses. Baik. Jadi dari UPI nanti gelarnya SPD, bukan sarjana pendidikan, tapi SPD, sarjana PD. Jadi sarjananya PD. Baik. Iya, Ce, apa Ce? Ya, Ini Cece ini alumni UPI juga. betul. Kan dapat gelar doktornya gitu dia. Oh, Cece dokter? Tidak palsu. Tanya sama beliau. Kok nggak pernah dipakai? Apa Cece nggak bangga Ngapain? punya dokter? Karena Copopong udah menantu doktor, sudah cukup. Baik, Iya, Ce. ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor UPI ini, ya, itu benar sekali. Dan itu Ren, ya, kita boleh bangga. Leluhur Sunda, Pak Wendo, ada filosofinya bahwa mendidik manusia itu harus nantinya itu wujudnya yang cager, bager, bener, pinter. Pinter. Cager, bager, bener, pinter. Indonesianya. Itu filosofi Sunda. Cager. Cager itu sehat, Sehat. lahir batin. Oke. Ya, otak sama hati sama badan. Sehat semua. Ya. Bager. Bager itu baik. Baik. Bener itu lurus. Jujur. Pinternya nomor 4. Itu filosofi leluhur Sunda. Beliau-beliau itu boro-boro profesor doktor, mungkin baca juga tidak bisa, tapi filosofinya begitu agung. Sekarang ini di dalam sistem pendidikan kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa pinternya yang Nomor didahulukan, 1. kompetisinya yang didahulukan, jadi nipunya juga pinter. Oh iya. Gitu. Oke, kita istirahat kembali. Makanya nggak cukup pinter, harus juga cager, bager. Cager, bager, bener. Baru pinter nomor 4. Mari kita utamakan hal yang benar daripada pintar. Polemik segera kembali.